Halo semuanya, selamat datang kembali di Dapur Dewi Ritea. Kali ini aku mau bikin kue kering coklat dari satu adonan. Hasilnya 6 toples 4 macam kue kering coklat. Terigunya nggak sampai setengah kilo dan ini semua bahan-bahannya pakai takaran sendok. Kue keringnya ini rasanya enak banget, renyah, manisnya pas, rasanya coklat banget, ada sensasi pahit-pahit coklatnya, cocok buat ngisi toples lebaran kalian. Langsung aja kita bikin sama-sama yuk. Ini dia bahan-bahannya. List bahan-bahannya bisa kalian lihat di description box. Bahan-bahannya pakai takaran sendok. Aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok makan atau 15 ml. Langkah pertama, semua bahan kering kita ayak dulu. 6 sendok makan susu bubuk, 7 sendok makan coklat bubuk, aku pakai merek Van Houten, dan 8 sendok makan tepung maizena. Kita ayak dulu semuanya supaya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Lalu kita ayak juga 45 sendok makan tepung terigu protein rendah. Untuk tepung terigunya aku pakai kunci biru. Kita ayak sampai semua bahan keringnya habis. Setelah diayak, semua bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Tujuan pengadukan bahan kering ini supaya nanti adonannya lebih merata. Di wadah yang lain, kita siapkan Blue Band Cake and Cookies, 18 sendok makan gula halus yang sudah diayak, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita kocok menggunakan whisk, bisa juga menggunakan mixer kecepatan rendah. Jangan terlalu lama, hanya sampai tercampur rata dan hasilnya creamy. Setelah tercampur rata dan creamy seperti ini, masukkan kuning telur 1 per 1, lalu kocok sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan bahan keringnya secara bertahap. Kita bagi menjadi 3 tahap, lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau adonannya sudah agak berat seperti ini, kita uleni adonannya dengan tangan sebentar aja. Setelah adonannya kalis, tidak menempel di tangan dan di mangkok, kita ambil sedikit adonan lalu kita pulung. Jika adonan sudah bisa dipulung seperti ini, berarti adonannya siap dicetak. Karena kita akan membuat 4 macam kue kering, ini adonannya kita bagi 4. Untuk membuat kue kering yang pertama, kita ambil 1 bagian, lalu sisanya kita tutup menggunakan plastik supaya adonannya tidak kering. Alasi adonannya menggunakan plastik. Lalu kita gilas sampai ketebalannya 0,5 cm. Siapkan loyang yang sudah dialasi baking paper atau diolesi margarin tipis-tipis. Untuk cetakannya aku pakai cetakan yang seperti ini. Untuk mencetak kita tekan dulu bagian luarnya, lalu tekan bagian dalam. Selanjutnya kita lepaskan pinggir-pinggirnya, pelan-pelan aja supaya hasilnya tetap rapi dan cantik. Lalu susun di loyang, dan ulangi semua stepnya sampai semua adonannya habis. Sambil menyiapkan adonan, kita panaskan dulu oven.
Untuk oven listrik kita panaskan pada suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit. Dan untuk oven tangkring kita panaskan di atas api sedang cenderung kecil minimal 30 menit. Selanjutnya, kita siapkan kue kering yang kedua. Kita ambil satu bagian adonan lagi, sisanya kita simpan, jangan lupa tutup menggunakan plastik supaya tidak kering. Lapisi dengan plastik, lalu gilas sampai ketebalan 0,5 cm. Selanjutnya, cetak menggunakan cetakan bentuk bulan sabit. Susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau diolesi tipis-tipis dengan margarin. Lakukan sampai semua adonan habis. Selanjutnya, di atas permukaan adonan kue kering berbentuk bulan sabit, kita olesi dengan putih telur, lalu hiasi atasnya dengan almond slice. Selanjutnya kita panggang menggunakan oven tangkring. Sebelumnya sudah dipanaskan dulu minimal 30 menit. Ini kita panggang selama kurang lebih 35-40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Untuk lubang atasnya kita buka. Untuk pemanggangan menggunakan oven listrik, sebelumnya kita panaskan dulu, lalu kuenya kita panggang di suhu 150 derajat selama kurang lebih 45 menit. Untuk oven listrik, pada menit ke-25 tukar posisi loyangnya yang tadinya di belakang pindah ke depan supaya matangnya merata. Untuk oven tangkring, pada menit ke-20 tukar posisi loyangnya, loyang atas pindah ke bawah dan sebaliknya loyang bawah pindah ke atas supaya matangnya merata. Setelah pemanggangan selama 45 menit dengan oven listrik, kuenya sudah matang, keluarkan kuenya lalu biarkan uap panasnya hilang dulu. Setelah pemanggangan selama 40 menit dengan oven tangkring, keluarkan kue dari oven dan biarkan uap panasnya hilang. Sambil menunggu kue keringnya dingin untuk diberi topping, kita lanjutkan ke pembuatan kue kering ketiga. Ambil satu bagian adonan, sisanya kita tutup dengan menggunakan plastik. Lapisi menggunakan plastik, lalu gilas sampai ketebalan 0,5 cm. Selanjutnya, cetak menggunakan cetakan berbentuk bulat atau lingkaran seperti ini. Lalu susun di atas loyang yang sudah dialasi dengan baking paper atau diolesi margarin tipis-tipis. Selanjutnya, kue kering yang keempat kita mau bikin tamrin coklat cookies. Ambil 1 sendok teh adonan menggunakan sendok takar ukuran 5 ml, lalu bulat-bulatkan adonan menggunakan tangan dan tekan bagian tengahnya hingga membentuk cekungan. Olesi bagian pinggir-pinggirnya dengan putih telur, lalu baluri dengan kelapa parut kering. Selanjutnya tata di loyang dan lakukan step-stepnya sampai semua adonannya habis.
Sambil menyiapkan adonannya, kita panaskan dulu oven tangkring dengan api sedang cenderung kecil, minimal 30 menit sebelum kuenya masuk. Untuk tamprint cookies, karena dia lebih tebal, untuk pemanggangannya lebih lama, sekitar 40-45 menit. Di menit ke-25, kita tukar posisi loyangnya, loyang atas ke bawah, loyang bawah ke atas. Setelah total 40 menit pemanggangan, kue yang berbentuk lingkaran ini lebih dulu matang. Keluarkan kuenya lalu biarkan uap panasnya hilang. Jeda 5 menit kemudian, keluarkan tamprint cookiesnya dari oven lalu biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan toppingnya. Di sini aku pakai setengah bungkus coklat batang merek Colata yang ukuran 250 gram. Kita lelehkan coklat batangnya menggunakan teknik double boiler. Setelah semua coklat batang meleleh, angkat, biarkan agak hangat dulu lalu masukkan ke dalam piping bag. Setelah kue keringnya dingin, kita beri topping coklat di atasnya. Ketuk-ketukan kue keringnya perlahan supaya topping coklatnya lebih rapi dan rata. Untuk kue kering berbentuk lingkaran, taburi sprinkle di atasnya saat topping coklatnya masih basah. Lalu tunggu sampai topping coklatnya mengeras. Setelah topping coklatnya mengeras, simpan di wadah kedap udara supaya lebih awet. Dari takaran pada resep ini, aku berhasil membuat 4 macam kue kering coklat sebanyak 6 toples ukuran 250 gram. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka. Selamat mencoba dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya.